Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya Angelita Enggar Dewi Diapalupi dari kelas 11 DITFA ingin menjelaskan materi tentang kepenegakan kepramukaan. Kepenegakan. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih kepenegakan itu apa? Oke, penegak secara etimologi berasal dari kata dasar tegak. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, artinya berdiri dan diberi imbuhan tul yang mempunyai makna menjadi. Apabila disatukan mempunyai arti menjadi berdiri atau menjadi tegak atau bisa dikatakan yang menegakkan. Diharapkan penegak di sini dapat berdiri tegak sendiri dengan kemampuan dan kekuatan dirinya sendiri. Penegak adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia 16-20 tahun. Secara umum, usia tersebut disebut masa sosial konstan atau disebut juga masa remaja awal, yaitu masa pencaharian jati diri, memiliki semangat yang kuat, suka berdebat, kemampuannya cenderung agresif, sudah mengenal cinta dengan lain jenis kelamin. Pergerakan golongan penegak disebut pergerakan bakti. Bagi seorang penggalang yang masuk ambalan penegak, berarti melanjutkan latihan yang telah diterima di golongan siaga, dan penggalang dan ambalan penegak adalah tempat mempraktekkan dan menyempurnakan pendidikannya dalam gerakan pramuka. Penegak dianggap sudah berani meluaskan sayapnya sendiri, membuka lingkaran dunianya lebar-lebar serta mandiri. Maka bentuk upacara pembukaan dan penutupan latihan ambalan penegak adalah berupa barisan yang terbuka dari semua sudut, yakni bersaf, satu lurus di mana pemimpin-pemimpin ambalannya berada di sebelah kanan. Pembina bisa berada di tengah-tengah lapangan upacara, tetapi bisa berada di ujung barisan paling kanan. Filosofinya adalah bahwa penegak sudah dibebaskan melihat dunia luar, dan peran pembina dalam membina penegak adalah memberi porsi lebih besar terhadap pemberian dorongan, motivasi, dan arahan tuturi handayani, dibandingkan dengan di tengah-tengah menggerakkan ing madya mangun karsa, dan di depan memberi keteladanan ing ngarsa sung talada. Proses pembentukan jiwa dan mental dalam dunia kepenegakan dilakukan melalui sandi ambalan yang dibaca dan dihayati pada setiap upacara penutupan latihan, serta menjalankan spiritual, hik, dan merenungkan jiwa sebagai sarana introspeksi dan retrospeksi seorang penegak. Yang pertama ada ambalan penegak. Pengertian ambalan itu adalah satuan kelompok pramuka penegak yang terdiri atas 12-32 pramuka penegak. Kata ambalan berasal dari bahasa Jawa ambal-ambalan, yakni kegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh sekelompok orang. Ambalan penegak mengandung pengertian kiasan dasar, yakni kegiatan bakti dan persaudaraan dalam menegakkan dan mengisi kemerdekaan bangsa. Ambalan atau ambal dalam bahasa Lampung mengandung pengertian karpet indah yang paling lebar yang digunakan untuk bermusyawarah. Ambalan ini mempunyai konotasi lain, yakni sebagai wadah berkumpul melakukan suatu musyawarah sebelum melaksanakan kegiatan-kegiatan. Nama ambalan umumnya menggunakan nama pahlawan, namun tidak menutup kemungkinan nama ambalan juga diambil dari nama-nama senjata atau nama kerajaan dalam pewayangan atau nama cerita legenda. Ambalan dipimpin oleh seorang ketua disebut pradana, yakni dipilih berdasarkan musyawarah anggota ambalan. Ambalan yang ideal memiliki markas ambalan, yakni tempat di mana ambalan itu berkumpul. Markas ini diberi nama sanggar. Setiap ambalan memiliki bendera merah putih, bendera pramuka, bendera ambalan bila ada, bendera WOSM, pusaka ambalan, sandi ambalan, tiang bendera, tali menali, dilengkapi dengan peralatan tulis menulis seperti mesin ketik, komputer, dan printer, peralatan masak, serta peralatan perkemahan sebagaimana halnya peralatan gugus depan. Sangga. Yang kedua itu ada sangga. Sangga itu adalah kelompok kecil dalam ambalan penegak yang beranggotakan 4-8 pramuka penegak. Kata sangga mengandung pengertian sebagai penumpang atau dalam arti itu sebagai rumah kecil
atau gubuk dan saung. Tempat merencanakan sebagai kegiatan, nama sangga disusun sesuai dengan kiasan dasar, yakni ada sangga perintis, penegas, pendobrak, pencoba, dan sangga pelaksana. Yang pertama itu ada sangga perintis. Nama sangga perintis diambil dari peristiwa sebelum tahun 1908, yaitu saat dimana bangsa Indonesia masih dalam penjajahan dan bangsa Indonesia mulai merintis dan menyatukan kekuatan untuk berjuang demi melawan para penjajah. Yang kedua itu ada nama sangga pencoba. Nama sangga pencoba diambil dari peristiwa pada tahun 1908, tepatnya pada tanggal 20 Mei. Pada tanggal ini telah terjadi peristiwa kebangkitan nasional. Masa ini ditandai dengan peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908. Yang ketiga itu ada sangga penegas. Sangga penegas diambil dari peristiwa yang terjadi pada tahun 1928, yakni pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober saat Kongres Pemuda kedua. Pada saat inilah bangsa Indonesia mulai menyatukan para pemuda di seluruh Indonesia untuk berjuang dan berdiri dari ketertindasan. Yang keempat itu ada sangga pendobrak. Sangga pendobrak diambil untuk mengingat kita akan perjuangan para pahlawan yang telah berjuang baik dengan kekuatan fisik maupun telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir itu ada sangga pelaksana. Sangga pelaksana mengingatkan kita pada peristiwa setelah tahun 1945 hingga sekarang. Saat Indonesia masuk pada masa pembangunan, sangga ini juga mengingatkan kita untuk mengisi kemerdekaan agar perjuangan para pahlawan tidak sia-sia. Penggunaan nama sangga lain juga dapat digunakan sesuai dengan keinginan kelompok tersebut. Semangat dan nilai-nilai yang dijunjung akan selalu menjadi pertimbangan kelompok saat memilih nama sangga. Setiap sangga memiliki pemimpin sangga dan wakil pemimpin sangga yang dipilih berdasarkan hasil musyawarat sangga. Yang ketiga itu ada pembina dan instruktur. Setiap ambalan dan sangga penegak idealnya memiliki pembina sesuai dengan metode satuan terpisah. Maka, pembina ambalan atau sangga putra harus seorang pria dan pembina ambalan atau sangga putri harus seorang wanita. Hubungan antara pembina ambalan atau sangga dengan anggota sangga seperti hubungan antara kakak dan adik. Sedangkan hubungan pembina ambalan dengan pembina sangga sama seperti hubungan pada anggota dewasa gerakan pramuka lainnya, yakni hubungan persaudaraan atau kekerabatan, bukan seperti hubungan antara atasan dan bawahan. Ambalan yang menginginkan materi-materi sebagai bekal keterampilan dalam hubungannya dengan life skill dapat mengundang instruktur yang ahli di bidangnya. Yang keempat, ada peminatan. Di dalam gerakan pramuka terdapat lembaga-lembaga yang dapat memberikan pendidikan khusus yang menjurus kepada peminatan yang disebut dengan satuan karya atau saka. Ada 8 saka atau 8 peminatan dalam gerakan pramuka, yakni ada saka bahari, itu minat kelautan. Yang kedua, saka bakti usada, minat pelayanan kesehatan. Yang ketiga, saka bayangkara, minat hukum dan kemasyarakatan. Yang keempat, ada saka dirgantara, minat keangkasaan. Yang kelima, saka kencana, minat penyuluhan kependudukan. Yang keenam, saka taruna bumi, minat pertanian, perikanan, dan peternakan. Yang ketujuh, saka wana bakti, itu minat kehutanan. Dan yang terakhir ada saka wirakartika, minat kesastrian darat. Keanggotaan dalam saka bersifat tidak permanen karena anggota saka dapat menjadi anggota beberapa saka sesuai dengan minatnya dan tidak melepaskan diri dari keanggotaan gugus depannya. Yang kelima ada dewan penegak atau dewan ambalan. Untuk mengembangkan kepemimpinan dan mengikut sertakan dalam mengambil keputusan bagi pramuka penegak, dibentuk dewan ambalan penegak, disingkat dengan dewan penegak, yang dipimpin oleh seorang ketua disebut pradana dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama, seorang ketua yang disebut pradana. Yang kedua, seorang pemangku adat, penjaga kode etik ambalan. Yang ketiga, seorang kerani. Yang keempat, seorang bendahara. Yang kelima, beberapa orang anggota. Dewan tersebut dipilih dari para pemimpin
dan wakil pemimpin sangga dipilih dari pemimpin sangga dan atau wakil pemimpin sangga. Pembina pramuka, penegak, dan pembantu pembina pramuka penegak tidak masuk dalam Dewan Ambalan. Pembina ambalan bertindak sebagai penasehat, pendorong, pengarah, pembimbing, dan mempunyai hak dalam mengambil keputusan terakhir. Yang D itu Dewan Penegas Bertugas. Dewan Penegak Bertugas. Yang pertama itu ada menyusun perencanaan, pemrograman, pelaksana program, dan mengadakan penilaian atas pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, menjalankan dan mengamalkan semua keputusan Dewan. Yang ketiga, mengadministrasikan semua kegiatan satuan. Yang keempat, keputusan Dewan dibuat secara demokratis. Yang keenam itu ada Dewan Kehormatan Penegak. Yang A, Dewan Kehormatan Penegak adalah dewan yang dibentuk untuk mendampingi Dewan Penegak yang anggotanya terdiri atas para anggota ambalan yang sudah dilantik dan diketuai oleh pemangku adat. Yang B, tugas Dewan Kehormatan adalah untuk menentukan A. Pelantikan, penghargaan atas prestasi atau jasa dan tindakan atas pelanggaran terhadap kode kehormatan. Yang kedua, peristiwa yang menyangkut kehormatan pramuka penegak. Yang ketiga, rehabilitas anggota ambalan penegak. Yang C, pembina bertindak sebagai penasehat. Yang 7, ada kegiatan penegak. Kegiatan penegak adalah kegiatan yang berkarakter dinamis, progresif, menantang, bermanfaat bagi diri dan masyarakat lingkungannya. Kegiatan penegak berasal dari penegak, oleh penegak, dari, untuk penegak, walaupun tetap di dalam tanggung jawab pembina penegak. Materi yang akan dilatihkan pada hakikatnya semua aspek hidup yang nilai-nilai dan keterampilan. Materi dikemas sehingga memenuhi 4H sebagaimana yang dikemukakan oleh Baden-Powell yakni Health, Happiness, Helpfulness, Handicraft. Materi latihan datang dari hasil rapat Dewan Penegak. Namun demikian, pembina sebagai konsultan dapat menawarkan program-program baru yang lebih bermakna, menarik, dan bermanfaat. Yang ketiga itu ada proses penyampaian materi bagi penegak adalah ada learning by doing, meliputi learning to know, learning to do, dan learning to live together. Yang kedua ada learning to be, meliputi learning by teaching, learning to serve. Yang terakhir serving to earn. Di dalam latihan dapat dilakukan pemenuhan atau pengujian syarat kecakapan umum atau SKU. Syarat Pramuka Garuda SPG dan syarat kecakapan khusus SKK. SKU dan SPG merupakan standar nilai-nilai dan keterampilan yang dicapai oleh seorang pramuka. Sedangkan SKK adalah standar kompetensi pramuka berdasarkan peminatannya. Oleh karena itu, tidak semua SKK yang tersedia dianjurkan untuk dicapai. Hasil pendidikan dan pelatihan pramuka penegak dilihat dari SKU sampai SPG yang dicapai dan SKK yang diraih. SKU penegak terdiri atas 2 tingkatan yakni penegak bantara dan penegak laksana. Setelah menyelesaikan syarat kecakapan umum penggalang terap, seorang penggalang diperkenankan menampung Pramuka Garuda SPG yang dalam pramuka internasional disebut English Con. Di tingkat internasional ada perkumpulan pramuka yang telah mencapai English Con yang disebut atas. Oke, setelah saya jelaskan materi kepenegakan tadi, saya beri tugas tentang soal kepenegakan. Hanya 5 soal ya, jangan lupa dikerjakan. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.